Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang mana Tuhan sudah memberikan pesan kepada kita sepanjang minggu ini. Judulnya adalah jangan mudah disesatkan. Ini kan sesuatu yang menjadi peringatan juga buat kita ya. Tuhan terus ingatkan, Tuhan terus nasihati hal-hal yang mungkin hari-hari ini memang banyak terjadi. Ya. Baik itu orang-orang yang belum di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Berbagai peristiwa bisa kita saksikan, entah itu berita-berita yang kita dengar, belum lagi pengajaran sesat yang terus bermunculan, atau juga peristiwa-peristiwa yang mungkin kita lihat lewat, entah itu lewat WA kah, ya media-media sosial seperti WhatsApp, seperti YouTube, atau mungkin ada di Facebook dan lain sebagainya. Belum lagi kan kita bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang disediakan. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi apapun. Bahkan ketika kita lagi ingin tahu sesuatu, ya dengan mudahnya hari-hari ini kita bisa dapatkan ketika kita cari di Google. Seperti itulah. Nah cuma kan masalahnya kan pasti kita nggak tahu nih, ini mana yang benar, mana yang salah. Dan harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya ketajaman itu, kita punya kepekaan itu untuk bisa membedakan. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita tidak dipengaruhi, supaya kita tidak tertipu, kita tidak terpedaya. Kalau kita lihat di Alkitab, ternyata Alkitab juga menulis bukan saja sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa, di mana lewat sebuah permainan kata-kata iblis mempengaruhi Hawa, ya memutarbalikkan sedikit dari perkataan-perkataan yang harusnya dia pahami dengan baik, tapi akhirnya terpengaruhi, dia tertipu, dia mulai tergoda, terpikat dengan perkataan iblis tersebut. Ini juga yang ternyata di zaman Rasul Paulus sudah ingatkan kepada jemaat lewat tempo hari dalam mana ia terus mendidik anak rohaninya Timotius. Bagaimana dia ingatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita lihat kondisi hari ini yang terjadi, benar-benar kondisi di mana kita sedang mengalami yang namanya masa kesukaran. Banyak orang mengalami masa-masa kesukaran lewat pandemik ini. Lalu dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah itulah kalau kita lihat kan hari-hari ini banyak orang yang mulai cintakan dirinya sendiri, udah gak peduli lagi kepada orang lain. Menjadi hamba uang, kekayaan ditawarkan, ya jabatan, kemudian ya kedudukan dan lain sebagainya. Itu membuat orang berani untuk meninggalkan imannya kepada Kristus dan ikut dengan apa yang ditawarkan oleh agama lain. Belum lagi di sini dikatakan ayat yang keduanya, mereka akan membual. Berarti kan membual itu kan membuat kata-kata yang supaya orang itu tertarik, supaya orang itu menjadi pengikutnya, menyombongkan diri, mungkin karena pengetahuannya, karena kepandaian, kepintarannya, pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan seterusnya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembali merenungkan, baca di 2 Timotius 3 ini. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Karenanya ini menjadi sebuah peringatan kalau Tuhan kasih pesan ini buat kita, anak-anaknya. Karena Tuhan tahu hari-hari yang dihadapi ini adalah hari-hari yang mana benar-benar ada di dalam kesukaran, menjadikan banyak dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mungkin ada yang kehilangan pengharapan, putus pengharapannya. Mereka udah nggak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Mereka mulai teralihkan kepada hal-hal yang lain. Inilah yang harus kita waspadai. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengerahkan pandangan kita, hati kita, pendengaran kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Nah, saya mau bacakan kembali inti pesan Tuhan buat kita minggu ini. Karena Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi ya RDMB, dan ini juga udah terus diingatkan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita benar-benar paham pesan Tuhan ini. Inti pesan Tuhannya ini ya singkat aja ya. Intinya Tuhan mau kita, maksudnya orang percaya, membangun suatu ketajaman agar tidak menjadi orang yang mudah diperdaya atau disesatkan. Bahasa Yunaninya kan mendijakan apatao. Nah itu nanti Bapak Ibu kalau belum dengar apa yang pesan Tuhan ini lewat Bapak Gembala, nanti bisa buka lagi, cari di YouTube apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kenapa ini sangat penting gitu ya untuk menjadi perhatian kita. Kita harus punya yang namanya dikatakan Tuhan mau kita bangun suatu ketajaman. Artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita tindak lanjuti. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung aja masuk ke dalam poinnya.
Hal apa lagi nih yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya kemarin waktu hari Rabu Saudara Marbun sudah sampaikan, kita tidak menjadi orang yang mudah terombang-ambingkan. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah kecewa. Apalagi kalau kita sampai sebagai anak Tuhan menjadi sales bagi orang lain dengan pengertian yang dimilikinya itu pengertian yang salah, itu sangat bahaya sekali. Makanya kita perlu untuk terus mencek diri kita. Pagi hari ini ada 2 hal yang saya bagikan. Yang pertama, jangan menjadi kendor dalam pengenalan dan pengejaran kita akan Tuhan. Artinya di sini kita perlu kemauan atau tekad yang ekstra, tekad yang lebih dari apa yang kita lakukan hari-hari ini. Puji Tuhan kalau kita hari ini tetap punya satu kegairahan di dalam Tuhan. Nah itu harus terus dipertahankan. Bahkan mungkin ibaratnya tambah kecepatan. Ya kalau gas mobil itu ya nggak cukup. Ya udahlah cukup aman 80 km yang penting sampai. Enggak, kita harus tambah lagi. Misalnya jadi 100. Nah itulah di situ ada sesuatu. Jadi kita perlu punya kemauan, punya tekad yang ekstra kemauan yang lebih. Jadi determinasi kita itu harus ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Efesus 5 ayat yang ke-6 yang menjadi dasar dari perenungan kita di minggu ini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti nggak akan pernah mau ya ngalami yang namanya murka Tuhan. Ngalami pribadinya itu pada akhirnya menjadi orang-orang yang durhaka. Saya percaya kita nggak akan pernah mau. Tuhan, kita selalu berdoa, Tuhan kalau bisa, pokoknya nggak boleh terjadi dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Orang-orang yang durhaka ini kan orang-orang yang keras kepala. Ya, kalau dilihat dari terjemahan aslinya, orang-orang yang keras kepala terhadap kehendak ilahi. Orang-orang yang mungkin suka membantah, memberontak. Orang-orang yang tidak yang memiliki orang-orang yang memiliki ketidaktaatan, memiliki ketidakpercayaan akan firman. Jadi selalu berontak. Ini perlu untuk kita waspadai, jangan sampai terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menjaga supaya kita tidak mudah disesatkan, maka kita perlu menjaga kualitas diri kita di dalam pengenalan dan pengejaran akan Tuhan. Perlu satu determinasi yang lebih kuat lagi hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehabisan tenaga, kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar di tengah mungkin segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi, di tengah kesukaran yang sedang kita hadapi. Tapi kita harus isi terus lewat keterhubungan kita dengan Tuhan, lewat firman yang kita renungkan, lewat pesan-pesan Tuhan yang kita terima, yang Tuhan berikan buat kita, umatnya, jemaatnya di tempat ini. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 kan dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang harus terus kita pertahankan, kita jaga, kita pelihara, bahkan terus menyala-nyala. Jangan menjadi padam. Di Efesus 5 ayat 14 pun sebenarnya dipertegas, Efesus 5 ayat 14 sebenarnya itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah untuk bagian ini nanti di poin kedua akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah di poin pertama ini kita belajar dari sosok seorang raja, di mana waktu dia berdoa kemudian dia cuma minta yang namanya hikmat. Bapak Ibu tentu pasti tahu siapa raja ini. Dia adalah Salomo. Salomo, kalau kita belajar dari Raja Salomo, ada sesuatu yang sangat disayangkan sebetulnya. Sesuatu yang salah di dalam kehidupannya, di mana pada akhirnya di dalam perjalanan hidupnya, di tengah perjalanan dia tuh ibaratnya seperti orang yang kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar. Dia mulai terpikat, terperdaya oleh wanita-wanita dari bangsa lain, wanita-wanita asing. Padahal kalau kita perhatikan kita buka aja di dalam 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Kedua, padahal, di sini dikatakan padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi
dia mulai disesatkan, ya, mulai terpikat dengan mungkin cara perempuan-perempuan yang dia temui. Dia bergaul sampai akhirnya mulai terpengaruh. Akhirnya justru yang terjadi adalah dia mencondongkan hatinya. Kita bisa lihat lanjut di ayat ke-9 sampai ke-11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tadi kan saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak mau ngalami murka dari Tuhan. Karena pasti mengerikan sekali, nggak enak sekali. Tapi di sini bagaimana seorang Salomo ngalami murka dari Tuhan. Sebab apa? Hatinya telah menyimpang dari Tuhan, ya, daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi waktu Salomo berdoa cari Tuhan, Tuhan menampakkan diri, Tuhan berbicara. Itu kan sebetulnya sesuatu hal yang wow, excited banget. Harusnya kan dia terus kobarkan hal itu. Dia terus cari yang namanya Tuhan. Dia harus terus terhubung sama Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tidak disesatkan oleh hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ini yang terjadi. Ayat yang ke-10-nya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada Salomo, ya, lewat ayat ini. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Aduh, sesuatu yang gak enak sekali, ya. Dia harus mengalami hal ini. Mungkin bukan di dalam zamannya, tapi mungkin di dalam keturunan-keturunannya. Bisa aja seperti itu. Dia berpikir, wah, tenang-tenang aja, ya, seperti sekarang ini. Ya kan, kalau kita baca kan di ayat-ayat awal kan bagaimana Salomo punya, ayat ketiga, ia mempunyai 700 istri, ya, dari kaum bangsawan dan 300 gundik, ya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dia terpikat. Akhirnya, ya, lama-kelamaan karena dia terpikat, ya, kalau kita dengar pesan Tuhan 2 minggu lalu, pembiaran kecil yang menjadi besar, dia mulai membiarkan hal itu. Lama-lama menggulung jadi besar, akhirnya dia menyimpang hatinya dari Tuhan. Mulai terpikat dengan hal yang lain. Dia, ya, mungkin pikirannya mulai disesatkan gitu. Wah, Allah lain begini apa nyaman, ya udah, aku sediakanlah korban bakaran untuk Allah-Allahmu. Itu kan hal yang salah, hal yang nggak berkenan. Makanya kenapa saya katakan kita harus terus bangun, ya. Kita harus terus kejar yang namanya pengenalan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Pengejaran kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, ini tuh perlu satu tekad yang lebih, tekad yang ekstra, perlu determinasi yang lebih supaya kita menjadi orang-orang yang terus, ya, jadi nggak puas ketika wah Tuhan udah kasih hikmat sama Salomo. Bahkan hal yang tidak dia minta, segala harta kekayaan itu Tuhan berikan. Jadi hikmat ini kan betapa kita penting. Kemarin kan kita sudah belajar. Kita diingatkan untuk terus mempertajam. Kita terus minta hikmat. Nah, hikmat itulah yang harus terus hari lepas hari kita kejar, kita minta sama Tuhan terus. Jangan berhenti, jangan merasa udahlah puas. Wah, hikmat Tuhan luar biasa. Pokoknya aku udah punya hikmat. Enggak. Tapi kita harus terus kejar. Kita harus terus minta hari lepas hari. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan Salomo itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, kita kan bisa belajar hal yang kecil ketika dibiarkan bisa jadi bahaya. Sehingga pesan Tuhan minggu lalu, nilai-nilai penting tentang kerajaan itu akhirnya jadi hilang. Kita udah nggak lagi berpegang kepada kebenaran, tapi kita mulai menyimpang kepada hal-hal yang lain. Wah, ternyata Allah dari wanitaku ini dia lebih menarik, ya, lebih begini, ya, lebih begitulah. Nah, ini yang jangan sampai kita terpikat gitu, ya. Jangan sampai kita terpengaruh, tertipu. Itu yang pertama. Jadi lewat kehidupan Salomo kita belajar, yuk jangan sampai kita mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang lain hari-hari ini. Tapi tetap kita harus mencondongkan hati kita hanya kepada Tuhan kita. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang memberikan jaminan buat hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa puas
dengan kondisi kerohanian kita saat ini. Bertumbuhlah untuk terus jadi pengikut Kristus yang dewasa. Jadi kita jangan merasa puas. Tenanglah, saya mah pokoknya nggak akan pernah dipengaruhi, nggak akan pernah disesatkan. Hati-hati kalau kita selalu beranggapan seperti itu. Nggak salah, memang punya keyakinan seperti itu bagus, tapi itu benar-benar harus kita tindak lanjuti dengan tindakan-tindakan kita, dengan keseharian kita, dengan gaya hidup kita hari lepas hari. Yaitu tetap terhubung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang makin hari merasa yakin karena Tuhan udah banyak misalnya mengalami sesuatu di dalam Tuhan, akhirnya dia mulai nggak terlalu punya hubungan dengan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai terjadi. Makanya kan tadi saya katakan di Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kita sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 juga akan menjelaskan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi posisi kita ini adalah sekarang ada di dalam terang. Ada di dalam terang supaya terang itu bercahaya, supaya Kristus itu bercahaya di atas kita, maka kita harus terus bangun, harus bangkit ya dari kemarin, mungkin dari hal-hal yang membuat kita itu pada saat itu ada dalam kondisi yang lagi lemah, lagi enggak mood, lagi enggak semangat ikut Tuhan mungkin hari-hari ini. Nah, bangkit. Jangan juga merasa menjadi orang, saya kan udah ikut Tuhan setiap hari, bisa doa pagi, setiap hari dengar firman Tuhan, setiap hari renungkan firman. Enggak, itu terus harus kita lakukan ya. Kita harus bertumbuh menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Seperti yang dituliskan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang harus menjadi sesuatu yang harus kita pegang, yang harus kita terus kagumi, yang harus kita arahkan pandangan kita, hati kita, mata kita, iman kita itu adalah hanya kepada Kristus. Karena dialah yang menjadi kepala. Itu yang harus menjadi landasan kita, menjadi dasar kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah disesatkan. Ayat satunya kan sebenarnya dari awal, ini Efesus 5 ayat pertama ini. Di situ kan jelas sekali. Jadilah penurut Allah. Ya kan gampang kan? Rasul Paulus mengajarin jadi aja gitu, mudah aja. Supaya kamu nggak disesatkan. Jadilah penurut Allah, jangan jadi penurut untuk orang-orang lain, pengikut-pengikut yang lain. Ini yang perlu menjadi perhatian kita hari-hari ini. Nah, saya juga mengutip apa yang disampaikan Saudara Marbun ya di dalam Kisah 17 ayat 10 yang 11. Nah, ini kan bagaimana kita itu harus menjadi pengikut yang dewasa, pengikut Kristus yang bertumbuh semakin dewasa. Itu kan tentang jemaat di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari, dikatakan setiap hari, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Jadi waktu Rasul Paulus atau misalnya mungkin pada waktu itu ada rasul-rasul lain datang ke kota ke Berea, kemudian menyampaikan pengajarannya, orang-orang di sana mereka terima ya dengan sebuah kerelaan hati. Mereka terima, tetapi waktu mereka udah terima, mereka enggak menelannya mentah-mentah. Oh ya udah begini, ya udah ditelan aja deh. Ya udah, pokoknya masuk aja. Ya yang penting benar, udah enggak seperti itu ternyata. Tapi bagaimana di sini mereka dikatakan menyelidiki. Kita pernah belajar hal ini. Jadi nggak ada salahnya saya pagi hari ini saya kembali mengulang. Kata menyelidiki ini kan dalam bahasa Yunaninya itu adalah anakrino. Tulisannya akreno. Ya. Ini artinya tuh menyelidiki secara teliti. Jadi waktu diselidiki itu benar-benar secara teliti. Kemudian menyelidiki dengan seksama. Cari data-data yang benar-benar tepat, data-data yang benar-benar akurat. Arti lainnya itu memeriksa, ya, menyaring, menginterogasi, kemudian mempertanyakan, menilai, mencari, membedakan. Wah, ini luar biasa sekali artinya. Waktu kita menyelidiki firman ini,
Waktu kita menjadi orang-orang yang memutuskan untuk saya mau terus bertumbuh, ya itulah yang harus dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar baca seperti baca koran, ya waktu kita baca Alkitab ini, renungan setiap hari, ya cuma kewajiban aja. Enggak, tapi kita belajar mulai menyaring, menyelidiki. Mulai ingin tahu, wah kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi pengajaran-pengajaran yang diterima itu oleh mereka ini, ketika mereka sudah menerima pengajaran tersebut, mereka berkumpul, mungkin seperti itu ya. Kemudian mereka mendiskusikan di antara mereka. Wah diskusi, wah sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat mereka tetap bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Di sini bukan berdebat bahwa, oh kamu salah, saya yang benar. Enggak yang seperti itu, tapi mereka selalu terbuka hatinya. Makanya dikatakan punya kerelaan hati. Jadi enggak mentah-mentah begitu ada siapa yang ngajar langsung, wah ini enggak benar, langsung tolak seperti itu. Enggak. Tapi mereka dengan rela hati mereka dengarkan dulu. Kalau ketika mereka selidiki ternyata pengajarannya ini tidak tepat, kenyataannya menyimpang jauh dari kebenaran firman, dari kitab suci yang mereka selidiki, ya mereka tolak. Mereka mungkin buang. Ya ini nggak perlu didengar, mungkin diingatkan lagi kepada jemaat-jemaatnya. Tapi kalau misalnya pengajarannya adalah sesuatu sesuai dengan kebenaran firman, ya itulah yang mereka pegang. Ini yang luar biasa sekali. Jadi waktu mereka terima itu, mereka nggak cepat-cepat berpikiran, wah punya pikiran-pikiran yang negatif terhadap pengajaran. Atau mereka juga nggak bersikap langsung menolak mentah-mentah seperti itu. Ini yang luar biasa sekali sebetulnya. Nah demikian juga kita hari-hari ini, kita butuh untuk menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mau memutuskan untuk, iya Tuhan saya harus terus belajar kepada firman-Mu. Saya harus terus belajar kepada pribadi Engkau. Terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nggak mau cuma cukup sampai di sini aja, wah udah puas, sudah aman, pokoknya nggak akan pernah disesatkan, nggak akan goyah dan lain sebagainya. Nggak, kita harus terus punya keintiman bahkan lebih lagi dengan Tuhan. Karena itulah yang harus kita kejar di dalam hari-hari ini, di dalam masa-masa seperti ini. Nah jangan sampai kita menjadi orang yang ya pokoknya nggak terlalu memahami. Makanya kita kan kemarin diingatkan oleh Bapak Gembala tentang berbagai teologi ya. Ada yang mungkin teologi karena cuma mendengar dari apa yang kita terima, tapi kemudian kita nggak memahaminya. Nah ini jangan sampai ya, dikatakan teologi tabloid atau juga teologi rakyat. Ada campur aduk ya dengan berbagai tradisi dan lain sebagainya, akhirnya masuk ya di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita justru harus menjadi orang-orang yang benar-benar di dalam penyediaan kepada Tuhan itu semakin memahami, mengerti tentang firman Tuhan ini, menyelidiki firman Tuhan ini. Nah, karenanya mari Bapak Ibu, dua hal ini aja yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, kita jangan menjadi orang yang kendor di dalam pengenalan dan pengejaran kita akan Tuhan. Tapi perlu satu kemauan, perlu satu tekad yang ekstra, yang lebih, perlu determinasi yang lebih di dalam mengejar dan mengenal akan Tuhan. Yang kedua, jangan cuma cukup puas kita ada di posisi kerohanian kita tuh saat ini. Jangan merasa puas, tapi terus bertumbuh, terus mau belajar, ya terus membuka hati untuk tahu akan firman Tuhan. Apa yang gembala kita sampaikan ya, di mana kita mau memutuskan untuk menjadi orang-orang yang digembalakan ya untuk terus bertumbuh, itu sangat-sangat penting sekali ya, untuk kita berakar, kita bertumbuh, dan semakin itu semakin menjadi serupa ke arah Kristus, menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa sebagai pengikut Kristus. Ini penting, sehingga kita tidak menjadi orang yang sangat-sangat mudah untuk disesatkan. Ada begitu banyak nabi-nabi ya, di zaman perjanjian lama aja, ada begitu banyak nabi-nabi yang menyesatkan bangsa Israel sendiri. Sehingga mereka dibuat menjadi jauh dari Tuhan. Inilah yang harus kita ya kembangkan, harus kita terus punya satu ketetapan gitu di dalam hati kita. Iya ya, saya harus terus mau belajar, saya harus mau terus bertumbuh ya menjadi serupa dengan Kristus. Nah karenanya biarlah dua hal ini pagi hari ini boleh memperlengkapi Bapak Ibu ya, menambah apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti sekarang ini, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mudah disesatkan. Tuhan Yesus memberkati.